Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik ya, subtema 2 MUPAL IPS. Nah, anak-anak, silakan kalian siapkan buku paketnya ya. Kalian juga nanti bisa membaca, kemudian menyimak selain di PPT juga di buku paket. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia serta pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, persebaran sumber daya alam di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya hasil tambang. Untuk sumber daya alam hayati ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Nah, sumber daya alam hewani yang ada di Indonesia sangat beragam. Sumber daya alam tersebut berada di darat, laut, serta perairan. Bisa lihat di buku paket halaman 77. Kemudian ada sumber daya alam nabati, yaitu yang mana adalah segala jenis tumbuhan. Selain hutan yang luas, Indonesia juga memiliki perkebunan dan pertanian yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ini juga peta dari persebaran sumber daya alam nabati. Di buku paket halaman 77 bisa Anda lihat. Untuk persebaran hasil tambang, ya, negara kita terkenal sebagai penghasil barang-barang tambang, yaitu minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas yang merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam. Walaupun demikian, hasil tambang tersebut tidak merata keberadaannya. Nah, beberapa sumber daya hasil tambang, yaitu ada keterangannya ya anak-anak pada halaman 78 sampai dengan halaman 81. Yaitu ada batu bara, ya, yang mana ini terbentuk dari tumbuh-tumbuhan tropis pada jutaan tahun yang lalu, ya. Adapun tanah liat itu tanah yang mengandung lempung 65%, butir-butirannya sangat halus sehingga rapat dan sulit menyerap air. Banyak terdapat di daratan rendah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ada juga kaolin, yaitu terbentuk dari pelapukan batuan granit ya, yang mana banyak terdapat di daerah pegunungan Sumatera. Ada gamping atau batu kapur, ini terbentuk dari pelapukan sarang hewan karang, yang terdapat di Pegunungan Seribu di Gunung Kidul Yogyakarta dan Pegunungan Kendeng di Situbondo Jawa Timur. Adapun pasir besi, itu yang banyak mengandung zat besi yang berada di pantai Cilacap, Jawa Tengah. Ada juga pasir kuarsa yang terbentuk dari pelapukan batuan-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Ini terdapat di Banda Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Adapun maan, itu yang terdapat di Keliripan daerah istimewa Yogyakarta, ada dan di Karangnunggal sebelah selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada juga fosfat, itu terdapat di Cirebon, Jawa Barat, Gunung Ijen, Jawa Timur, dan Banyumas, Jawa Tengah. Ada juga timah, yang ini banyak sekali ya di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia. Ada juga bauksit, yaitu
yang banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau. Untuk nikel, ini di sekitar Danau Matana, Danau Tauti, dan di Kolaka, Sulawesi Selatan. Ada juga tembaga yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah, di Muara Sipeng, Sulawesi, dan Tembagapura, Papua. Ada juga emas dan perak, yang mana banyak ya terdapat di Papua, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Bengkulu, Riau, dan Nangro Aceh Darussalam. Kemudian yang terakhir masih ada juga yaitu belerang yang mana terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas, Jawa Barat, serta di Dieng, Jawa Tengah. Yang terakhir yaitu besi, ya, yang mana besi ini banyak ditemukan di daerah Indonesia. Ya, ini adalah di dalam suhu tinggi, biji besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa sehingga proses pembakarannya merata. Kotoran dalam biji besi dapat dihilangkan dengan jalan reduksi atau mengambil unsur oksigen dari biji besi. Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalam bentuk tertentu. Besi baja adalah besi yang kandungan atau campuran karbonnya rendah. Nah, itu anak-anakku berbagai hasil tambang yang ada di Nusantara, di negara kita tercinta, di Indonesia. Untuk pemanfaatan sumber daya alam, kalian bisa lihat ya pada buku paket halaman 102. Ya. Di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk mengetahui manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Nah, anak-anak, ini ada beberapa manfaat minyak bumi dalam kehidupan manusia. Silahkan kalian juga bisa membacanya pada buku paket halaman 103 sampai dengan 106. Yang pertama adalah gas cair. Inilah salah satu pengolahan minyak bumi ya yang menghasilkan gas cair seperti LPG ya, atau bahan dari kendaraan ya, bahan bakar dari kendaraan. Yang kedua adanya bahan bakar kendaraan itu sendiri seperti bensin, solar, bensol. Nah, itu termasuk bahan bakar dari minyak bumi ya, yang mana diolah terlebih dahulu dan dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga adanya industri kimia. Nah, yang mana hasil pengolahan ini sangat berperan dalam industri kimia. Banyak produk-produk yang bisa dihasilkan seperti adanya minyak cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, cat besi, dan beberapa produk plastik. Yang keempat, manfaat juga untuk bahan serat sintesis. Ya, berbagai bahan serat seperti rayon, nilon, polister, dan bahan tekstil sintetis. Yang mana ternyata itu juga menggunakan salah satu hasil dari minyak bumi sebagai bahan pembuatannya. Kemudian ada juga produk keperluan dapur. Nah, ini juga ada beberapa produk keperluan dapur yang proses pembuatannya menggunakan minyak bumi. Nah, kemudian ada yang keenam sumber bahan poliuretan, yaitu ini juga selalu ada di setiap rumah ya. Namun banyak orang yang tidak menyadari secara langsung. Salah satunya adalah berbagai benda yang mengandung busa. Yang ketujuh bahan produksi mobil. Nah, yang mana seperti pada blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, itu perangkat-perangkatnya juga membutuhkan minyak mentah. Yang mana itu diolah yang bisa menghasilkan produk seperti bodi mobil, kabel instalasi listrik. Kemudian yang kedelapan yaitu sumber pengolahan pupuk. Nah,
Pupuk membuat tanaman menjadi lebih subur dan dapat membantu mencegah tanaman terserang oleh hama dan penyakit. Yang mana pada pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa bahan yang dihasilkan dari pengolahan minyak yang masih mentah. Yang ke-9, pembangkit listrik. Ternyata pembangkit listrik membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panasnya. Nah, kekayaan sumber daya alam juga dapat menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan padi yang merupakan hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Selain itu, ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam itu harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya adalah minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu sehingga bisa menjadi bensin solar dan lain-lain. Nah, ini berikut ada contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Dari hasil pertanian, contohnya ada padi sebagai makanan pokok. Dari hasil perkebunan ada tebu sebagai bahan bakar gula pasir. Dari peternakan ada daging sapi, kambing, dan kelinci ya. Itu manfaatkan sebagai sumber protein hewani. Ada juga hasil perikanan, contohnya ikan, yaitu sumber protein hewani. Ada juga dari hasil pertambangan, yaitu minyak bumi. Manfaatnya adalah bahan bakar kendaraan. Dan dari hasil hutan, yaitu kayu jati, manfaatnya adalah bahan bangunan. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pemanfaatannya. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.